Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Agus Andika Putra Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Adapun bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan semua kita akan bahas satu persatu dan mudah dipahami. Yang pertama adalah negasi atau ingkaran. Jadi definisi negasi atau ingkaran merupakan kebalikan atau lawan dari suku suatu pernyataan tersebut. Sederhananya, yang dilakukan untuk menentukan suatu ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan yaitu menambahkan kata bukan atau tidak. Misalkan saya makan, atau ingkarannya yaitu saya belum makan. Lanjut, jika diketahui P, maka ingkaran P. Jika P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Jadi perlu kita ingat, ingkaran atau negasi yaitu kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel kebenaran ingkaran. P, ingkaran P. Yang pertama, pernyataan yang pertama benar, kemudian ingkarannya salah. Pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang pertama salah, kemudian ingkarannya benar. Berikut contoh soal ingkaran atau negasi. Yang pertama, P, hari ini hujan. Ingkarannya, ingkaran P, hari ini tidak hujan. Pada ingkarannya kita tambahkan kata tidak. Kata tidak. Yang kedua, P, Agus adalah seorang wirausaha. Ingkaran P, Agus bukan seorang wirausaha. Ingkarannya kita tambahkan bukan. Yang ketiga, P, bilangan yang habis dibagi dengan 2 adalah bilangan genap. Kemudian ingkaran P, bilangan yang habis dibagi dengan 2 adalah bukan bilangan genap. Ingkarannya kita tambahkan bukan.
Jadi sampai sini sudah paham semua belum mengenai negasi atau ingkaran? Baik. Materi berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi dalam logika matematika ini merupakan salah satu bentuk pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung dan disimbolkan dengan huruf V terbalik. Adapun tabel kebenaran konjungsi adalah sebagai berikut. P atau pernyataan pertama, kemudian Q pernyataan kedua, B atau benar, S atau salah. Bagian yang pertama, jika pernyataannya benar, pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua nilainya benar, maka hasilnya benar. Kalau pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Jika pernyataan yang pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya juga salah. Saya ulangi, jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya juga salah. Dan jika pernyataan yang pertama bernilai salah dan pernyataan kedua juga bernilai salah, maka hasilnya tentunya juga salah. Nah, kata kunci untuk mudah mengingat tabel kebenaran konjungsi ini letaknya ada di bagian pertama ini. Bagian pertama ini. Nah, kalau dia bernilai benar, maka hasilnya benar. Itu ingat sekali lagi, kalau dia bernilai benar, maka hasilnya benar. Selebihnya itu nilainya salah. Itu kata kunci untuk mudah mengingat tabel kebenaran konjungsi ini. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Jadi kita pisah dulu seperti ini. Pisah dulu seperti ini.
Misalnya nih, P 9 habis dibagi 3. Berarti pernyataan ini adalah benar. Q 9 adalah bilangan prima. 9 kan bukan bilangan prima ya. Jadi salah. Jadi bisa ditulis seperti ini. P dan Q sama dengan P, B dan S sama dengan S. Jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Baik, materi berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi dalam logika matematika ini merupakan salah satu bentuk pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung atau disimbolkan seperti huruf V. Adapun tabel kebenaran disjungsi yaitu sebagai berikut. Jika pernyataan pertama bernilai benar, lalu pernyataan kedua bernilai salah, maka hasilnya akan benar. Lalu jika pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya bernilai salah, maka hasilnya benar. Lanjut, jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya juga akan benar. Dan yang terakhir, jika pernyataan pertamanya bernilai salah, lalu pernyataan kedua salah, maka hasilnya akan salah. Nah, dan cara mudah untuk mengingat tabel kebenaran disjungsi ini ya terletak di bagian akhir ini. Coba perhatikan, jika dia bernilai salah dan salah, maka hasilnya salah. Selebihnya dia akan benar. Adapun contohnya adalah P 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Khi 0 adalah bilangan cacah. Jadi P atau Khi sama dengan
7 dikurangi 7 sama dengan 0. Dan 0 adalah bilangan cacah. Oke. Materi berikutnya adalah implikasi. Implikasi dalam logika matematika ini merupakan salah satu bentuk pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka, dan disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Dan adapun tabel kebenaran implikasi yaitu sebagai berikut. Jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka jawabannya akan salah. Jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka jawabannya atau hasilnya akan benar. Dan yang terakhir, jika pernyataan pertamanya bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka hasilnya akan tetap benar. Dan cara untuk mudah mengingat kebenaran implikasi ini terletak pada barisan yang kedua. Perhatikan, jika dia bernilai benar, salah, maka barulah dia akan menghasilkan hasil yang salah. Selebihnya akan benar. Benar-benar jawabannya benar. Salah benar, jawabannya benar. Salah-salah, jawabannya benar. Yang beda cuma benar salah, maka jawabannya akan salah. Berikut contohnya. P, segitiga XYZ adalah segitiga sama sisi. Pernyataan ini pernyataan benar. Kemudian Hi, segitiga XYZ memiliki 3 sisi yang sama. Pernyataan ini juga pernyataan benar. Jadi P implikasi Hi yaitu jika segitiga XYZ adalah segitiga sama sisi, maka hasilnya memiliki 3 sisi yang sama. Pernyataan benar.
Materi selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majmuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Berikut tabel kebenaran biimplikasi. Dari tabel kebenaran biimplikasi tersebut dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi kalau pernyataan pertama benar salah, maka hasilnya salah. Kemudian pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua benar, hasilnya juga salah. Adapun contohnya sebagai berikut ini. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 9 habis dibagi 4 jadi penyelesaiannya P 9 adalah bilangan prima. Ini adalah pernyataan yang salah. Q 9 habis dibagi 4. Saya ulangi, Q 9 habis dibagi 4. Ini pernyataan yang salah. Maka hasilnya pernyataan tersebut bernilai benar. Bernilai benar. Sekian video dari saya menjelaskan tentang materi logika matematika. Adapun babnya yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.